Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita bersama merenungkan sesuatu. Kalau kita sudah menang melewati proses dari Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi-tinggi sampai ke puncak. Itulah firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Oleh karena itu, sabarlah ketika Tuhan sedang memproses kita, seberat apapun itu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong kami supaya kami masih dalam proses Tuhan, kami sabar dan mau hidup berkemenangan sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 1 Tawarikh 17 ayatnya yang ke-8. 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Amin. Ya, semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini juga katakan bersama dengan saya, amin. Ya, semua kita mau kan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Tetapi jangan lupa bahwa Daud itu 15 tahun. 15 tahun dia diproses oleh Tuhan. Diburu oleh mertua kandungnya seperti hewan. Betul-betul seperti hewan. Ya, ketangkap, dia habis, mati dibunuh sama mertua kandungnya sendiri. Hanya gara-gara apa? Gara-gara nyanyian dari emak-emak. Mereka katakan Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang. Hanya karena itu saja, dia kemudian iri hati seumur hidupnya. Berkali-kali Daud membuktikan diri tidak mau membunuh dia. Sudah tinggal teman-teman dari Daud itu, pengikut-pengikut dia sudah bilang, satu kali saja saya tombak ini, mati ini Saul. Dia katakan tidak, saya tidak mau mengenakan tangan saya pada orang yang diurapi oleh Tuhan. Begitu juga untuk kita sekarang ini. Kalau engkau sedang diproses oleh Tuhan, memang tidak nyaman, tidak enak. Oh, saya sudah merasakan saudara sekalian. Bahkan masih sampai sekarang Tuhan memproses hidup saya. Ya, di mana kadang-kadang saya merasa, Tuhan, apa salah saya? Tapi kemudian Tuhan bicara kepada saya di telinga saya. Tuhan katakan, bukan. Kamu masih belum selesai kubentuk. Ya, siapakah saya? Oleh karena itu saya paling senang nyanyi apa? Bagaikan bejana siap dibentuk. Ya, bejana itu ketika dia dibentuk, puncak bejana dibentuk, saudara sekalian, apa? Masuk ke dalam perapian, dibakar di sana, baru dia bisa menjadi keramik yang bagus. Ya, kalau sudah dia dipanaskan dalam itu bejana tanah liat itu, kemudian baru dia disebut diglazur, ya, yang membuat dia menjadi keramik yang bagus. Baru dia dilukis. Yang melukisnya bukan keramik, itu melukis diri sendiri. Ada tangan dari tukang periuk atau penjunan itu yang melukis dia. Begitu juga kita semua sekalian. Kalau Tuhan mau menjadikan kita orang yang hebat, yang luar biasa, terutama para hamba Tuhan muda, dengar apa yang saya katakan. Jangan lari dari pembentukan Tuhan. Saya sungguh terkesan dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah menjadi wakil ketua sinode
di sebuah gereja. Dia satu kali saya mendengar dia bersaksi bahwa dia dulu pelayanan di tengah-tengah hutan di jemaat yang tidak punya apa-apa. Sehingga dia di sana harus bertani, beternak supaya dia bisa makan dengan cukup. Tapi sekarang puji Tuhan, dia sudah menggembalakan jemaat yang besar di Jawa Tengah, dan jemaatnya sudah lebih dari 1.000 orang, dan hidupnya sudah sedemikian rupa. Dia bisa sekolah lagi sampai mendapat gelar master, dan kemudian sekarang dia sudah menjadi wakil ketua sinode sebuah gereja besar di Indonesia. Itulah, dia bilang, waktu itu saya tidak bisa bayangkan bagaimana saya bisa hidup. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak kecil-kecil, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sedang diprosesnya. Dan janji Tuhan apa katanya kepada Daud? Memang satu tawarikh ini bicara semua tentang Daud. Apa katanya? Jadi, kalau kamu sudah selesai diproses, aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Daud menjadi satu-satunya raja Israel yang paling terkenal. Ya. Sehingga bendera mereka sekarang menggunakan bintang Daud. Luar biasa. Bukan menjadi sama dengan orang-orang besar di bumi, menjadi orang yang sangat terkenal di bumi. Dan begitulah, kalau sudah sedang diproses oleh Tuhan dengan keadaan yang berat, dan mungkin kata firman Tuhan kita bisa pecah di tangan penjunan itu, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi bejana yang sangat indah, yang sangat mahal, dan nanti seperti orang-orang terkenal di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami ketika kami sedang diproses oleh Tuhan, mungkin belasan tahun seperti Daud, seperti juga Yusuf. Kami percaya bahwa nanti kami akan sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.